wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Neng Tirta? Alhamdulillah aku baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk berbincang dengan saya di tengah aktivitas Ibu yang sangat padat. Alhamdulillah luar biasa. Terima Yang kasih. spesial untuk anak tercinta. Alhamdulillah. Hari ini saya ingin belajar banyak dari Ibu, terutama terkait materi di modul 3.1 CGP, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, Ibu sebagai kepala sekolah yang sudah cukup lama, tentunya Ibu pernah menghadapi beberapa masalah terkait pengambilan keputusan. Bagaimana cara Ibu selama ini untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan yang mana yang termasuk dilema etika dan yang mana yang termasuk rujukan moral? Oh iya. Yang pasti ya, jangankan kita memimpin satu sekolah ya, di rumah pun pasti akan ada timbul namanya masalah. Masalah itu kan timbul karena tadinya harapan yang kita canangkan tidak tercapai, tidak sesuai dengan apa yang capaian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, makanya itu disebut dengan masalah ya. Kemudian masalah banyak sekali. Kadang masalah itu antara kepentingannya semuanya sama, baik sama baik, kita pilih yang terbaik. Kemudian ada masalah yang timbul karena pelanggaran ya, itu jelas-jelas kan rujukan moral ya. Nah, berarti ada etika atau norma yang dilanggarnya ya. Nah, kalau kita ketika dihadapkan pada kasus yang kedua sisinya benar, maka itu disebut dengan dilema etika. Kadang gini, tinggal kita menentukan bagaimana memilihnya ketika kedua-duanya sama benar, sama baik, cuma kita pakai dengan skala prioritas, Neng. Mana yang lebih utama harus dilakukan atau solusi apa yang harus kita ambil ketika semuanya itu baik. Misalnya kan kelas 6 mau mengadakan kegiatan misalnya pelepasan. Kemudian dalam waktu yang sama kelas 5 ingin mengadakan itu loh yang kita jual-jual apa namanya P5-nya, kan dua-duanya baik ya kan, kita cari yang terbaik. Kemudian mana nih yang paling urgent atau yang paling utama, kita yang paling kita prioritaskan waktunya. Ternyata bisa dikolaborasikan pelaksanaan P5 itu dengan pelepasan siswa kelas 6. Itu kan udah solusinya ya. Luar biasa Bu. Kemudian Bu, bagaimana cara Ibu untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika tadi Bu, permasalahan itu keduanya sama-sama benar? Di landasan apa gitu kali ya, yang menentukan supaya yang pertama kan kita setiap mendapat masalah itu kita kenali dulu masalahnya apa, penyebabnya apa yang melatar belakangi, faktor-faktornya ya. Setelah kita tahu itu semua, berarti kan kita diskusikan tuh dengan orang-orang yang menghadapi masalah tersebut. Misalnya kalau di sekolah kita kan guru dengan siswa, atau siswa dengan orang tua, atau guru dengan guru. Berarti kan mereka lah yang akan kita ajak diskusi ya. Dan biasanya yang sudah setiap masalah yang ada, ketika kita sudah duduk bareng membicarakan bersama, kita saling sharing ya masalah yang dihadapi, kemudian kita cari akar permasalahan apa. Berarti kan kalau kita cari akar permasalahan, masalahnya bagaimana, itu kan udah masuk dalam mengidentifikasi ya. Nah, sudah seperti itu maka kita cari solusi yang terbaik. Kemudian Bu, ada langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya biasanya itu ada tahapannya. Waktu itu ada, kalau nggak salah 9 atau 12 ya? 9 ya? 9 yang seharusnya ya, tapi idealnya. Tapi kan kita dalam melaksanakan hal tersebut menerapkan kan kita tidak kaku atau tidak serta-merta harus seperti itu. Yang penting dari 9 langkah itu beberapa yang kita lakukan tetapi sudah mendekati kepada hasil yang kita inginkan, kan udah lumayan ya. Nah, jadi yang pertama itu tadi
kita mencari apa akar permasalahan. Ya, berarti mengidentifikasi. Setelah kita mengidentifikasi akar permasalahan, kemudian kita bisa diskusi untuk dengan beberapa teman. Kalau sudah diskusi kan dengan satu, tadinya kalau berpikir satu orang dengan berpikir kepala banyak orang kan akan banyak masukan, akan banyak pertimbangan ya. Setelah kita diskusi, kita musyawarahkan hasil diskusi itu, ya kan, mana yang terbaik untuk satu masalah yang kita hadapi. Pengambilan keputusan berarti kan mufakat. Iya. Dari sekian banyak itu Bu, menurut Ibu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, yang menurut Ibu paling efektif? Paling efektif ya pasti tetap kan, karena sama-sama dua-duanya punya kepentingan baik dan bernilai baik ya, bernilai benar, artinya tidak salah, tapi tinggal bagaimana mengatur. Kalau tetap saya pakai skala prioritas. Jadi mengutamakan skala prioritas tergantung kebutuhan, mana yang lebih dibutuhkan atau mana yang lebih urgen. Gitu. Baik Ibu. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan? Tantangannya banyak ya, apalagi kita kalau menyangkut masalah dengan orang tua murid yang datang dengan emosi ketok pintu. Nah, kita dudukan, kita ajak ngobrol, setelah dia bercerita permasalahannya apa, kita panggillah orang-orang yang terkait dengan masalah yang diajukan oleh orang tua tersebut. Nah, itu kan berarti kalau kita sudah memanggil orang-orang yang terkait dengan masalah tersebut kan, kita sharing tuh, kita ngobrol apa sih yang menjadi permasalahan, itu sudah masuk dalam langkah pertama, identifikasi masalah, ya kan. Kemudian setelah itu kan tantangannya, kalau orang tuanya enak kan diajak komunikasi ya. Rata-rata kan yang kita tantangan itu yang orang tua tidak mau mengerti. Sudah kita jelaskan, sudah kita ajak diskusi, tetapi dia ingin maunya, dia ingin permasalahan yang dia ajukan solusinya dia yang menentukan ya. Kan nggak bisa seperti itu, makanya kita jelaskan kembali, kitanya harus sabar. Jadi kita mengambil keputusan tapi seminimal mungkin tidak membuat masalah yang lain, ya kan, ya masalah baru. Selama ini Ibu ada jadwal atau tata cara tertentu nggak dalam menyelesaikan masalah, atau ketika ada masalah langsung Ibu selesaikan saat itu? Kalau jadwal tuh agak ini ya, kan kita tidak tahu kapan masalah itu akan terjadi. Jadi insidental lah, artinya setiap ketika ada masalah terjadi maka kita langsung mengatasinya, langsung mendiskusikannya, cari permasalahannya, dan semua masalah bisa selesai tergantung besar kecilnya masalah yang terjadi. Oke, baik Bu. Ibu ada nggak seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Oh, banyak di sini. Apalagi kalau kita pegangan sebelahnya, kita punya wakasek yang hebat itu ya. Kemudian ada kamu, ada guru-guru yang terutama Ibu selalu mendengarkan senior-senior kita, guru-guru yang senior. Tergantung dari permasalahan yang ada. Ketika mencakup agama, maka yang kita ajak untuk membantu menyelesaikan masalah guru agama. Jadi kita lihat dulu permasalahannya apa. Baik Ibu. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, menurut Ibu pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil tentang keputusan dilema etika? Yang saya ambil itu ternyata ya, kita perlu satu ketegasan untuk menentukan, karena semua permasalahan kalau yang dilema etika kan karena sama-sama baik, perlu ketegasan kita untuk menentukan mana yang utamakan, mana yang kita harus selesaikan lebih dahulu, atau oh ini sama-sama baik, A dan B baik ya kan masalahnya ya, oh berarti yang harus saya utamakan, yang saya dahulukan adalah yang memang kepentingannya lebih dulu atau lebih urgent. Skala prioritas sekali lagi ya. Jadi skala prioritas dan diskusi ya. Diskusi utama tetap dasar ini ya, kekeluargaan, musyawarah itu utama.
Jadi ya namanya manusia pasti emosi, tapi berkepala dingin juga dalam menyelesaikan masalah itu penting. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Iya. atas waktunya, atas Sama-sama. ilmunya, Masya Allah. Mudah-mudahan Sri Utami Novitasari menjadi guru penggerak yang hebat, Amin. mampu berbagi ilmu dan bermakna buat semua, khususnya di Pegadaian Stres. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. support dan doanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Ibu yang telah Ibu luangkan untuk berbincang dengan saya di tengah kepadatan jadwal Ibu ya Bu. Alhamdulillah. Hari ini izinkan saya ingin belajar banyak dari Ibu terutama terkait modul CGP 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Iya deh. Sebagai kepala sekolah yang sudah cukup lama ya Bu, tentunya Ibu pernah menghadapi beberapa masalah terkait pengambilan keputusan. Bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan, mana yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk rujukan moral? Kalau menurut Bunda, kalau dilema etika itu yaitu satu permasalahan ya, di mana kita sangat sulit memilih karena permasalahan itu kedua-duanya kebaikan gitu, menurut kebaikan gitu ya kan. Lalu yang kedua yaitu tadi apa tadi? Rujukan moral. Bujukan moral. Nah, ini kalau bujukan moral itu masih bisa kita selesaikan ya. Terutama ini yang paling membingungkan saya sebagai kepala sekolah itu yaitu tentang dilema etika. Karena saya harus memutuskan mana yang paling urgen di antara kedua yang baik itu. Nah, biasanya saya itu menyelesaikannya dengan skala prioritas dulu. Mana yang harus diselesaikan sesegera mungkin gitu. Nah, itu juga situasi itu yaitu dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus. Misalnya satu, mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi yang kita hadapi. Lalu yang keduanya, menentukan siapa saja yang terlibat. Misalnya ini ada permasalahannya di kelas berapa, otomatis kan yang terlibat itu wali kelasnya. Dan juga biasanya kita yang terlibat itu selain wali kelas kadang orang tua murid ya, atau murid yang masalah. Lalu yang ketiga yaitu mengumpulkan faktor-faktor yang relevan dengan permasalahan tersebut. Yang keempat yaitu pengujian benar atau salah. Yang kelima yaitu pengujian yang benar, yaitu lawan yang benar. Itu kalau di ilmu etika itu masih seperti itu ya. Jadi mengedepankan prioritas yang harus Ibu selesaikan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian Bu, bagaimana cara Ibu untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika dihadapkan pada permasalahan yang keduanya bisa dibilang sama-sama benar? Nah, itu biasanya permasalahan yang sangat sulit ya. Tapi sebagai pimpinan, sebagai manajerial harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, biasanya itu kita memilih dulu dari segi urgensi ataupun permasalahan yang harus cepat kita selesaikan dan juga harus ada ketuntasannya seperti itu. Jadi urgensinya dulu ya Bu. Iya. Oke. Baik. Kemudian selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama yaitu biasanya saya mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Lalu yang kedua mengumpulkan informasi dan fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah tentunya ya. Yang keempat yaitu membuat rencana tindak lanjut. Jadi dari setelah diselesaikan agar permasalahan ini tidak terulang kembali, berarti harus kita
membuat rencana tindak lanjut. Paling tidak di satu sekolah itu kita harus mempunyai satu tim untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau bisa sekarang itu agar tim itu berjalan harus dibuatkan SK oleh kepala sekolah. Seperti itu ya Bu ya, yang sudah kita laksanakan di SDN Kalideres 03 pagi. Baik, luar biasa. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika atau yang sama-sama benar? Yang pertama, yang tentunya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan itu harus punya rasa percaya diri yang kuat ya. Lalu yang kedua harus mempunyai rasa empati sesama keluarga. Kalau di sekolah itu kan artinya kan keluarga kedua kita ya, selain keluarga yang ada di rumah, yaitu rasa peduli dan juga ikut merasakan bagaimana jika kita berada di posisi itu yang sedang mengalami permasalahan. Lalu yang ketiga yaitu berkoordinasi dan komunikasi yang baik atau yang positif kepada seluruh warga sekolah. Yang terakhir yaitu bekerja dengan hati penuh integrasi, semata-mata semua yang kita kerjakan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya Ibu Rita. Iya, baik Bu. Kemudian selanjutnya Bu, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya apa ya? Ya berarti tantangan itu kita tidak boleh berat sebelah ya, atau memandang dari segi objektivitas. Jadi sebagai pimpinan itu harus ada di tengah-tengah, harus dapat memutuskan secara cepat, secara tegas, secara lugas, dan juga harus tuntas permasalahan itu. Itu sih yang saya kerjakan ya Bu ya. Baik Ibu. Kemudian selanjutnya Ibu memiliki jadwal tertentu nggak dalam menyelesaikan sebuah kasus, atau Ibu langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat, atau ada jadwalnya seperti itu Bu? Lalu bentuk prosedurnya seperti apa? Kalau di sekolah saya di SDN Kalideres 03, alhamdulillah untuk tahun ini, di tahun pelajaran 2023-2024 kita juga mengacu ke kurikulum merdeka. Jadi kita di sekolah itu sudah mempunyai jadwal ya, ataupun tata kalah gitu. Jadi setelah pembelajaran selesai, misalnya KBM dari 06.30 sampai dengan 12.30, karena kita pagi ya, di sini tuh sekolah ada yang siangnya Bu, Langsung ada ngisi lagi. ada yang ngisi lagi. Jadi setelah itu guru-guru dan operator istirahat sampai dengan pukul 1. Nah, di sela-sela kita menjelang pulang dari pukul 1 sampai dengan pukul 3, itu kita sudah membuat jadwal atas kesepakatan bersama. Yang pertama yaitu kita dari hari Senin sampai dengan hari Rabu itu menyelesaikan PMM. Karena kan sekarang sudah merupakan pekerjaan kita, rutinitas ya, wajib. Lalu hari Kamisnya menyusun aksi nyata. Nah, itu juga kita ada timnya Bu. Ada tim yang menyusun aksi nyata, terutama guru-guru yang sudah mahir IT untuk membantu sekolah kita ya, kemajuan sekolah kita dengan melihat ke raport mutu yang ada di sekolah kita. Lalu untuk yang Ibu tanyakan tadi, yaitu kita menjadwalkannya yaitu di hari Jumat. Hari Jumat itu kita untuk mengevaluasi semua kegiatan yang ada di sekolah kita, baik itu kasus-kasus yang seperti Ibu katakan tadi dilema etika, termasuk di hari Jumat itu kita membicarakannya dari hati-hati, ada permasalahan apa yang ada di kelas 1 ataupun di kelas 6. Tentunya kan tidak semua kelas ada ya, jadi kita bincang-bincang santai aja, santai, yang penting nyampe gitu ya pesannya, seperti itu Bu. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu. Jadi di hari Jumat ya Bu? Ya, di hari Jumat ya.
Baik, Ibu kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya tentunya ada ya Bu ya. Yang pertama itu jikalau saya mengalami kesulitan ataupun kendala, otomatis saya berkoordinasi dengan Bapak pengawas yang ada di wilayah kita, atasan langsung kita ya. Nah kalau misalnya masih mentok permasalahan itu, kita ada yang lebih tinggi lagi yaitu kasatpol kita ya, kasatpol ya. Jadi jikalau di satu sekolah itu kita ada permasalahan dan permasalahan itu belum terselesaikan, kita dapat meminta arahan dari atasan langsung kita secara berjenjang. Tentunya tidak langsung kita langsung ke Sudin ataupun ke dinas, kan kita ada Bapak pengawas kita dulu. Itu yang selalu Ibu lakukan sih. Seperti itu. Berarti berjenjang ya Bu? Ya harus berjenjang. Pengawas, kasatpol, seperti itu. Ya harus bersedih. Baik Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya yang pertama itu kita harus mempunyai rasa percaya diri. Lalu yang kedua kita harus mempunyai integritas yang tinggi di dalam bekerja tentunya ya. Dan yang terakhir, saya selalu semua pekerjaan yang saya laksanakan itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan selain usaha, ikhtiar, ya tentunya doa kepada Allah. Seperti itu Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas Sama-sama. wawancara hari ini, bincang-bincangnya Ya. luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu. Ya sama-sama, Waktunya. sukses selalu ya Amin. Ibu kita ya.